Mari kita lanjutkan dengan menganalisis sebuah masalah dari sebuah film trailer dari Pulau Plastik. Film yang berjudul Pulau Plastik tersebut didokumentasikan oleh sebuah grup band Navicula dari Bali. Berikut video trailernya. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai itu distribusikan kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebanyak. Kemudian sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Di Indonesia, mereka mungkin sedang tidak suka sedotan plastik setiap lainnya. Sering banget ketemu pasien yang tahun 80-an. Nah itu mungkin indomie yang kita makan waktu kita makan dia nyampe ke sini. Jangan sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sudah diolah, karena mungkin dicuci, dicampur, itu untuk air yang banyak dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu bahan kimianya kuat. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik juga ada ini banyak kontaminasi ya. Di yang penting ini ada di kanal juga ya. Karena itu bukan dari dalam biasanya, tapi dari laut. Tapi kan kita belum pas Bali kemarin kan sudah mengeluarkan tas resep bahwa sedotan plastik dan pola serum. Nah, kita kami mana tanggapannya? Tahu itu aja. Selama saya masih suara, saya tak berhenti bertahan demi semua yang kita cintai. Dari masalah di Pulau Plastik tersebut yang dibahas di trailer tersebut menggambarkan betapa banyaknya sampah yang dihasilkan di Indonesia. Salah satunya yaitu problem yang kita temukan setiap harinya ada 7.300 ton sampah per jam. Dalam 1 jam tumpukan sampah tersebut bisa setinggi Monas di seluruh Indonesia. Dari total sampah yang dihasilkan tersebut menghasilkan 67,8 juta ton timbunan sampah yang dalam skala nasional. Sumber data ini berasal dari akun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2020, timbunan tersebut mencapai 67,8 juta ton. Dari 67,8 juta ton tersebut, dalam 10 tahun bisa mencapai 678 juta ton sampah. Dalam asumsi seharinya itu bisa mencapai sebuah gunung yang membentang dari Tamrin sampai Senayan. Kemudian analisa selanjutnya dari lingkup lokal, terutama di Kabupaten Tegal. Di Tegal sendiri mendapat peringkat ketiga dari jumlah rata-rata timbunan sampah yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri menyumbang 62% sampah yang dihasilkan di seluruh Indonesia. Dalam data statistik yang kita temukan ada
1.433.515 penduduk di Kabupaten Tegal. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat hingga 1.573.087. Sumber data ini berasal dari BPS. Kemudian produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tegal dari data DLH terdapat 480 ton per harinya. Di Kabupaten Tegal sendiri terdapat 120 bank sampah yang nantinya bisa kita integrasikan melalui aplikasi manajemen sampah. Kemudian target mitranya ada 687. Sumber data tersebut dihasilkan dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Data ini yang saya dapat di tahun 2017. Jadi 18 kecamatan dan 280 desa dan kelurahan di Kabupaten Tegal apabila bisa saling terhubung, maka masalah sampah bisa segera diatasi. Masalah itu timbul karena kurang memahami pengelolaan sampah, kemudian menggunakan paradigma kumpul angkut buang, di mana paradigma kumpul angkut buang tersebut diimplementasikan hampir di setiap tempat pembuangan sampah sementara dan hanya ditimbun di tempat pembuangan akhir di TPA Penuja. Kemudian di TPA Penuja tersebut menggunakan teknik sanitary landfill, di mana mengakibatkan tumpukan sampah. Dari data yang kita temui juga di TPA Penuja tersebut sudah melebihi batas ambangnya, atau muatannya sudah melebihi. Nah, sedangkan di dalam administrasinya masih menggunakan teknik manual, sehingga rentan terhadap kehilangan data dan kecepatan pendataannya itu lambat. Seperti kita ambil contoh di bank sampah, ketika pencatatannya itu menggunakan manual, maka setiap nasabah yang menyetorkan sampahnya itu nanti bisa lebih lama. Selain itu masih menggunakan teknik manual, sehingga pendataannya itu dalam bentuk laporan maupun data nasabahnya itu agak terhambat. Kasus ini juga kita temui ketika melakukan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di Bapak Dian Aryadi selaku Kabid Pengurangan Sampah. Nah, solusi yang kita tawarkan yaitu melalui edukasi pengelolaan sampah melalui website yang kami buat, kemudian mengintegrasikan, menghubungkan bank sampah dari rumah melalui teknik pilah jadikan rupiah, di mana sampah yang dihasilkan setiap rumah tangga itu kita bayar sesuai dengan harga sampah yang kita tetapkan atau dari bank sampahnya. Sumber datanya dari bank sampahnya mengambil data dari pengepul ataupun mitra. Kemudian alasan kita menggunakan website agar administrasinya itu lebih saling terhubung, dan di dalam codingan tersebut juga sudah otomatis sehingga memudahkan pelaporan terhadap dinas terkait maupun pihak bank sampah dan nasabahnya. Nah, ini solusi yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, yaitu melalui teknik integration waste management, yaitu menghubungkan antar pengelolaan sampah,
Kemudian kita menggunakan prinsip sustainable, yaitu prinsip berkelanjutan menggunakan sistem ekonomi sirkular. Kemudian website tersebut menggunakan jaringan internet sebagai media penghubungnya melalui website tersebut. Kemudian metode yang digunakan dalam pengembangan softwarenya menggunakan agile development dan kerangka kerja Scrum. Penjabaran berikutnya nanti dibahas pada slide selanjutnya. Kemudian kajian teori yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang ekonomi sirkular, tentang bank sampah, dan integration waste management. Nah, ini ada pembandingan antara ekonomi linear, ekonomi daur ulang, dan ekonomi sirkular. Pada teknik ekonomi linear, ketika setiap orang kemudian mengambil dari tempat produksi atau dari warung-warung, kemudian ketika sudah diproduksi dipakai dan dibuang. Kemudian ada ekonomi daur ulang, yaitu ketika sudah diambil dari tempat sumber dayanya, misalkan dari petani, kemudian diproduksi, kemudian dipakai dan didaur ulang. Dan ketika sudah mencapai batas akhir penggunaannya, tidak bisa digunakan lagi dan akhirnya tetap dibuang. Sedangkan pada ekonomi sirkular, menurut Tenan dan Wood maksudnya, pada tahun 2003 meneliti dalam penelitiannya sistem ekonomi sirkular, yaitu di mana sebuah produk dibuat untuk dapat digunakan kembali, kemudian diperbaiki dan didaur ulang. Sebuah sistem ekonomi yang meminimalkan dan pada akhirnya bahan lingkaran perekonomian tertutup menjadi satu, di mana produk yang dibuat untuk digunakan kembali, diperbaiki dan didaur ulang. Nah, pada ekonomi tersebut kita menghilangkan sampah. Jadi semua sampah yang dihasilkan pada setiap produksi, baik di rumah maupun di industri, yaitu kita gunakan lagi, sehingga bisa meminimalisir bahkan menghilangkan sampah yang dihasilkan oleh setiap orang. Kemudian dari ekonomi sirkular itu kita memanfaatkan bank sampah sebagai media daur ulang. Nah, dalam mekanisme bank sampah, yang pertama yaitu pilah sampah dari rumah, kemudian sampah dibawa ke bank sampah, langkah ketiganya yaitu sampah ditimbang di bank sampah, dan hasil timbangan dicatat di buku tabungan. Nah, dari buku tabungan itu menerima catatannya berupa transaksi atau penghasilan setiap orang yang mengumpulkan sampahnya. Sedangkan langkah yang kelima yaitu sampah akan disalurkan ke petugas bank sampah ke proses daur ulang atau ke mitra yang dituju. Nah, ini ada review sebuah integration waste management, di mana di sebelah kanan itu tentang biological nutrients, yaitu sumber daya yang berasal dari komponen organik. Sedangkan yang di sebelah kirinya itu membahas tentang manufaktur yang memanfaatkan sampah anorganik. Nah, pada kondisi yang saat ini muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana agar saling terhubung sedangkan virus COVID-19 menjadi hambatan. Maka kita buat sebuah produk yang namanya integration trash
atau yang disingkat dengan interest dengan memanfaatkan teknologi melalui integration waste management sebagai solusi masalah sampah di Kabupaten Tegal. Ini tim kami, ada Farhan Arfadi Pangestu sebagai developer tim, dan saya pribadi Muhammad Syamul Jinan sebagai project manager dari aplikasi ini. Bagaimana kita membuat produknya? Nah, ini ada beberapa kajian teori yang kita pelajari dari SDLC, Agile, dan Scrum. Poin utama yang akan dibahas sesuai dengan judul yang kami gunakan. Pada tahapan SDLC, yaitu requirement analisis tentang kebutuhan dari kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang akan diimplementasikan. Kemudian langkah kedua yaitu desain. Desainnya itu dari analisis yang didapat kemudian didesain sedemikian rupa agar memudahkan ketika pada proses ketiga ketika mendevelop aplikasinya. Ketika aplikasi sudah di-develop, maka tahap selanjutnya yaitu testing. Dari tahapan testing ini menguji tentang aplikasi yang telah dibuat. Kemudian tahapan yang kelima yaitu maintenance, yaitu perawatan dari aplikasi tersebut. Misalkan ada pembaruan atau ada coding yang rusak, atau misalkan ada fungsi yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pengguna. Nah, pada tahapan SDLC ini bisa dilakukan dengan berulang, seperti gambar di sini. Kemudian kita melanjutkan ke metodologi Agile. Menurut Widodo menyebutkan bahwa Agile bisa berarti tangkas, cepat, atau ringan. Agility merupakan metode yang ringan dan cepat dalam pengembangan perangkat lunak. Cara berpikir Agile tentang pengembangan perangkat lunak secara resmi dideskripsikan pada Agile Manifesto. Pendapat ini menurut Shor pada tahun 2008. Nah, ini ada Manifesto Agile, di mana poin utamanya ada individu dan interaksi, lebih dari proses dan sarana perangkat lunak. Kemudian ada perangkat lunak yang bekerja lebih dari dokumentasi yang menyeluruh, kolaborasi dengan klien lebih dari negosiasi kontrak, kemudian tanggap terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana. Pada kajian ini juga ditulis di dalam laporan tugas akhir tersebut. Bisa direview ulang atau nanti bisa ditanyakan ketika kurang sesuai. Barangkali ada yang salah atau kurang dalam penulisan kami. Nah, tahapan pada Agile tersebut yaitu melalui planning, design, develop, kemudian testing, dan di-deploy, kemudian di-review hasil proyeknya, baru akhirnya di-launching. Nah, 3 poin penting dalam Agile yaitu mengidentifikasi masalah atau peluang, kemudian bergerak menindaklanjutinya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah melakukan keduanya secara iteratif tanpa henti, secara berulang atau bahasa lainnya, dan dengan periode yang singkat. Periode yang singkat tersebut melalui tahap, misalkan di deadline 1 harinya mengerjakan 1 proyek, seperti itu. Ini ada pembanding antara konsep tradisional dan Agile planning, di mana pada konsep tradisional melalui turunan seperti
anak tangga. Ketika sudah dilakukan analisa kebutuhan, kemudian desain, kemudian develop, test, dan deliver, tahapan ini sudah selesai. Sedangkan pada agile planning, semua tahapan itu dilakukan secara berulang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Salah satu pembandingnya yaitu menggunakan metode waterfall seperti yang dibahas pada salah satu konsep tradisional untuk mendevelop aplikasi. Sedangkan pada agile tersebut, ketika sudah melakukan di tahap awal, kemudian diulangi pada tahap berikutnya. Nah, tahapan-tahapan ini disebut juga di dalam Scrum itu sebagai sprint. 1 sprint, 2 sprint, dan 3 sprint. Nah, setiap tahapan sprint ini menghasilkan produk baru yang siap rilis. Sehingga pada proses akhirnya itu mendapat outcome atau hasil yang lebih besar daripada menggunakan teknik waterfall. Pada teknik waterfall itu mendapatkan hasilnya hanya di akhir, sedangkan jika menggunakan rentang waktu yang sama, memakan waktu yang sama, menghasilkan hasil yang sama, tetapi tidak bisa direview proyeknya. Seperti pada slide berikutnya ini, analisa tentang risiko menggunakan waterfall itu terus meningkat, sedangkan risiko pada agile bisa diminimalisir karena agile lebih adaptatif terhadap perubahan. Ya, ini ada perbandingan antara model SDLC, yaitu yang pertama ada structured design, di mana pada struktur desain ini, desain yang terstruktur itu memakan dokumentasi lebih lama. Kemudian ada RAD atau Rapid Application Development, ini berada di tengah di antara keduanya. Sedangkan pada Agile Development itu karena lebih adaptatif dan mengutamakan komunikasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dokumentasinya lebih sedikit, tidak dikumpulkan seperti pada tahapan waterfall dan waterfall. Nah, ini juga seperti yang analisa sebelumnya. Ini ada analisa tentang business case untuk agile ketika menggunakan waktu yang sama. Ada kemungkinan waktunya diperpanjang karena ada pengulangan atau gagal di dalam develop aplikasi. Sedangkan pada agile itu karena lebih adaptatif dan menggunakan analisa dengan berulang, maka prosesnya lebih ringan. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang sudah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya. Nah, kita melanjutkan dengan Scrum Framework. Pada Scrum Framework itu ada beberapa value yang harus kita tepati, yaitu courage, fokus, komitmen, respect, dan openness. Openness yang dimaksudkan di sini yaitu terbuka terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian respect itu kita saling menghormati antar developer atau dengan antar lini. Di dalam Scrum Framework ini terdapat 3 komponen utama penggerak, yaitu dari product owner, developer, dan kemudian ada Scrum Master.
di Scrum Framework tersebut menggunakan konsep empirisme, di mana kita menggunakan transparansi, berdasarkan transparansi, inspeksi atau mengamati dari setiap hal yang kita lakukan, kemudian adaptasi. Nah, ketika prosesnya transparan, maka akan memudahkan ketika inspeksi. Inspeksi ini bisa mengidentifikasi ketika ada yang kurang transparan dalam develop aplikasi. Misalkan satu buah fungsi yang ditugaskan kepada developer tetapi tidak dikerjakan akan sedangkan si developernya melaporkan sudah selesai. Ketika dicek di dalam tahapan inspeksi, itu bisa kelihatan masalahnya, sehingga pada output akhirnya kita harus melakukan adaptasi. Kemudian tahapan Scrum Framework itu dimulai dari produk backlog. Produk backlog ini yang bertanggung jawab adalah product owner. Kemudian dari produk backlog ini dilanjutkan pada sprint backlog. Dari sprint backlog melanjutkan di sprint planning. Nah, ketika sprint planning ini sudah selesai, perencanaan untuk development sudah selesai, diserahkan ke developer melalui dari Scrum. Kemudian ketika produknya sudah jadi, akan dilakukan sprint review, yaitu untuk melihat hasil dari implementasi project yang dijabarkan pada sprint planning. Kemudian kita tahapan berikutnya yaitu sprint retrospektif. Pada sprint retrospektif ini lebih mengutamakan pada kerjasama, menginspeksi. Misalkan saya sebagai developer, sedangkan ada teman saya sebagai Scrum Master, yaitu kita mengidentifikasi bagaimana sih ada masalah nggak ketika melakukan hal tersebut atau melaksanakan tugasnya. Jadi lebih ke masalah personal, bukan di masalah proyeknya. Sedangkan di sprint review ini yaitu menganalisa dari sisi proyeknya, bukan dari individunya. Nah, proses ini ketika sprint retrospektif ini sudah selesai, maka akan dikembalikan kembali ke tahapan yang dari awal, dari sprint planning. Kemudian ada ini ada penjelasan tentang Scrum Simple Rule, yaitu dari Product Owner, Scrum Master, kemudian tim. Product Owner ini berperan sebagai pendengar dari kebutuhan customer dan menentukan visi. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa direview ulang pada laporan tugas akhir. Nah, ini ada Scrum Team, yaitu Product Owner, Scrum Master, Development Team. Product Owner ini yang sudah disebutkan pada tahapan ini, sedangkan Scrum Master itu berperan sebagai controller ketika mendevelop aplikasi, sedangkan tim Development Team yaitu orang-orang yang mendevelop aplikasi. Di dalam Development Team itu ada 3 syarat, yaitu harus sesuai dengan kompetensi, pengetahuan, dan nilainya. Kemudian ini ada penjelasan tentang
perangkat bisnis yang digunakan, yaitu dari sampah yang dihasilkan. Kemudian nasabah memilah di tahap pertama. Ketika bisa digunakan lagi, maka digunakan nasabah, tapi kalau tidak bisa, diserahkan ke bank sampah. Dari bank sampah ini memilah di tahap kedua, kemudian di recycle. Kalau sampah B3 diserahkan ke DLH. B3 itu sampah beracun dan berbahaya. Kemudian untuk sampah organik diserahkan ke mitra untuk diproduksi sebagai sebuah produk, dan anorganik diserahkan ke pengepul. Dari pengepul ini ketika bisa digunakan lagi diserahkan ke mitra yang membutuhkan. Kalau tidak bisa, didaur ulang untuk menjadikan sebuah produk baru. Kemudian selesai. Nah, ini diagram konteksnya. Hubungan antar entitasnya yaitu nasabah menyerahkan data diri dan data sampah. Kemudian ketika sudah menyerahkan sampahnya, nasabah bisa mendapatkan uang. Sedangkan produk yang didapat dari nasabah itu didapat dari mitra atau pengepul. Peran nasabah, kemudian peran dari bank sampah di dalam sistem ini mengelola data nasabah, mendapatkan uang dari mitra ketika menjual research. Nah, research yang didapatkan ini yang dibayar oleh mitra atau pengepul. Mitra atau pengepul ketika bisa menciptakan sebuah produk bisa dijual kembali di dalam melalui aplikasi manajemen sampah. Nah, ini ada entitas luar sebagai pengunjung bisa membeli produk atau research yang dihasilkan, kemudian melakukan pembayaran melalui offline. Ini data flow diagramnya. Mungkin lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Dan yang terakhir adalah produk backlog item. Produk backlog item ini terdiri dari admin interest, kemudian ada layout bank sampah, layout nasabah, kemudian ada multi login, kemudian di sprint 5 ada mitra dan pengepul, dan di sprint review kita menganalisis dan perbaikan dari sistem tersebut. Kemudian di laporan hasil ini kita gunakan sebagai